Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pelajaran kita yaitu Al-Qur'an juz 25 lembar 6B baris yang pertama sampai dengan baris yang kedua dengan tuntunan berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adabi la'allahum yarji'un wa akhadnahum bil adabi la'allahum yarji'un. Itu tadi tuntunan sesuai dengan kadar ilmu yang saya miliki. Kemudian hadis kita lanjutkan, hadis nomor 24 baris yang ke-16 sampai dengan baris yang ke-18 dengan tuntunan berikut. Al-hadithur rabi'u wal 'ishruna. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Demikian yang harus adik-adik hafalkan. Kemudian juga masuk kepada tema 6 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Di situ adik-adik bisa lihat pada pembelajaran ketiga ada gambar di atas. Perhatikanlah gambar di atas dengan seksama. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi harinya? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cobalah adik-adik baca artikel pada halaman 53 dan 54 ya, untuk memahami salah satu sisi kehidupan nelayan
dan membangun kesejahteraan hidupnya. Pada halaman 55, bacaan di atas merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan di atas, adik-adik perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ya. Adik-adik bisa baca pada buku latihannya apa saja yang adik-adik lakukan agar bisa memahami pokok-pokok pada setiap paragrafnya. Sampai di sini ya adik-adik, dan saya ingin memberitahukan kepada adik-adik di sini pada halaman 57 dan 58. Adik-adik tidak perlu menjawab latihan yang ada ya. Kayaknya kurang penting juga. Yang harus adik-adik jawab adalah yang ada pada halaman 59 yang berbunyi ayo renungkan. Ya, ada 2 soal di situ, adik-adik jawab, dan penjelasan di bawah kerjakan sama dengan orang tua ya. Jadi adik-adik kerjakan bersama orang tuanya. Tunjukkan janjimu untuk melakukan kewajibanmu sebagai seorang pelajar kepada orang tuamu. Diskusikanlah dengan orang tuamu bagaimana kamu akan melakukan kewajiban itu. Mintalah bantuan mereka untuk selalu mengingatkan dan mendorongmu melakukan kewajibanmu. Ya, itu tema 6 subtema 2 pembelajaran yang ke-3. Kemudian adik-adik juga harus belajar PAI ya, pendidikan agama Islam, pelajaran yang kedua dengan tema adil dan zalim. 2 kata yang berkebalikan, yaitu bersikap adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, adapun zalim sebaliknya ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh kecil seperti adik-adik meletakkan peci di kepala, itu sebuah keadilan karena meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun zalim sebaliknya, meletakkan satu bukan pada tempatnya, yaitu adik-adik meletakkan peci di kaki, di lutut misalnya, dan sebagainya ya. Bersikap adil adalah kewajiban bagi setiap muslim ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa," yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Siapapun di antara kita yang mendalami ajaran Islam, niscaya kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Islam merupakan agama yang menegakkan keadilan. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang keliru dalam memahami arti dari adil dan zalim. Ya. Oleh karenanya banyak orang yang melakukan kezaliman dan ia tidak merasa, ya, bahkan ia merasa bahwa dia telah menegakkan keadilan. Dan tidak jarang pula orang-orang yang menegakkan keadilan dituduh bahwa ia melakukan kezaliman. Ya, kekeliruan dalam memahami makna keadilan adalah menyamaratakan rasa, ya, atau menyamaratakan jumlah. Sebagai contoh, seorang tua yang memberikan sangu ke anaknya yang berada di sekolah dasar dan anaknya yang berada di perguruan tinggi disamakan, misalkan sama-sama 5.000 gitu ya. Ini tentu tidak adil karena kebutuhan masing-masing berbeda.
Lalu apakah titik perbedaan di antara adil dan zalim? Lihat, adik-adik bisa lihat perbandingannya pada tabel yang ada pada halaman 94 dan 95. Setelah itu adik-adik kerjakan latihannya ya. Mungkin adik-adik pernah mengerjakan latihan ini, ya tidak mengapa ya, bisa diulang. Baik itu apa namanya yang ada pada halaman 95 ataupun yang 96 ya. Semoga Allah mudahkan adik-adik untuk mengerjakan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.